Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada yang tak wajar, tetapi memang ini kenyataannya. Oke Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Two of Swords. Kartu kedua, di sini ada Queen of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Prince of Cups. Kartu keempat, di sini ada King of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Queen of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Emperor. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Pentacles. Oke, Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ada yang tak wajar, tetapi memang ini kenyataannya. Oke Capri, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini menggambarkan sikap ataupun attitude yang kamu miliki, yaitu kamu memiliki ketekunan. Ada kegigihan, ada keinginan untuk benar-benar bisa introspeksi diri, mengevaluasi kesalahan yang lalu, ataupun hal-hal yang buruk di masa lalu, kamu jadikan lebih baik hari ini. Sehingga memang ketekunan ini yang kamu miliki inilah yang akhirnya benar-benar bisa merubah sedikit demi sedikit keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik, dan kamu lakukan setiap harinya dan semuanya menjadi lebih baik lagi. Ya, karena apa? Karena mungkin selama ini kamu banyak alami ya yang namanya mungkin kemunduran atau kegagalan, atau ada pengkhianatan, atau ada kebohongan. Ya, karena mungkin selama ini kamu memang orang yang tekun, orang yang gigih, ya, selalu melakukan kegiatan dengan sangat disiplin, dengan sangat baik. Nah, tetapi kok kamu heran? Di saat kamu berikan yang terbaik, kok kemajuan, perkembangan kok belum ada, ya, seperti ada yang gak wajar begitu. Seperti ada kesalahan. Nah, dari situ kamu lihat, kamu evaluasi ke belakang. Nah, ternyata di dalam kegiatanmu memang mungkin ada orang-orang, oknum, ya, mereka-mereka yang menggunting di dalam lipatan, yang menikam dari belakang. Jadi mungkin inilah penyebab kenapa kegiatanmu berjalan lamban, berjalan mundur, atau bahkan gagal. Nah, jadi berangkat dari ketidakwajaran inilah akhirnya kamu benar-benar mampu menjadi sesosok pribadi yang benar-benar bisa teliti, menganalisa secara seksama. Jadi hal-hal yang mungkin merugikan ataupun tidak berguna, ataupun orang-orang yang selalu berkhianat, yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang gak wajar begitu ya. Nah, dari situlah kamu coba untuk tinggalkan lingkungan tersebut. Ataupun kamu coba untuk tidak berkegiatan bersama mereka-mereka yang membuat kemunduran, ataupun yang menjadi salah satu penyebab kegagalan di dalam kegiatanmu. Nah, dengan begitu kamu mulai bisa nih menata kembali, ya, memperbaiki kembali
Kalaupun kamu harus cari kegiatan lain, kamu cari kegiatan lain yang lingkungannya lebih nyaman, ya, yang orang-orangnya lebih positif. Nah, dengan ketekunan dan kegigihan yang kamu miliki, tentunya kamu akan mampu memulai dari awal lagi. Kamu akan mampu membangun kembali bisnismu, usahamu, kegiatanmu, pekerjaanmu agar berjalan baik kembali. Oke, jadi memang setiap perjalanan kita itu memang gak ada yang mulus, ya. Jadi wajar jika ada hal-hal yang mungkin mengganggu, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak wajar yang menyebabkan kehidupan ataupun kegiatan kita berjalan lambat. Ya, seperti slow motion begitu, sedangkan kita sudah berikan yang terbaik. Nah, ternyata ada orang-orang, oknum-oknum, lingkungan-lingkungan yang mungkin toksik dan harus dihindari. Oke, nah, di dalam mungkin hubungan juga begitu ya, hubungan pertemanan ya, hubungan kerjasama, hubungan asmara begitu ya. Kok sepertinya ada hubungan yang terasa hambar begitu, terasa nggak nyaman begitu. Padahal menurut kamu, kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk tidak melukai, menyakiti begitu ya, mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarmu. Tetapi kok rasanya ada yang nggak beres ini, ada yang nggak wajar ini. Nah, ternyata ada beberapa orang yang mungkin selalu menebar cerita bohong, ya, ceritain orang di saat orang yang nggak ada dia ceritain, ya, selalu bolak-balikan fakta. Nah, ini contoh-contoh orang yang toksik, orang yang negatif, dan harus segera kita tinggalkan. Oke? Jadi itulah mungkin beberapa kejadian yang tidak wajar, tetapi memang inilah kenyataan yang harus kamu terima di dalam hidupmu. Dan dengan kamu menerima kenyataan, maka kamu akan mampu melangkah pergi, melangkah maju ke depan dengan menata ulang kembali, menganalisa apa yang salah dan kamu perbaiki. Dan ke depannya tentunya kehidupanmu akan jauh lebih baik dan lebih nyaman daripada sebelumnya. Oke ya. Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, benar kan? Jadi, memang kamu berusaha saat ini untuk benar-benar bisa menjadi seimbang. Ya, untuk benar-benar bisa mengelola ataupun menempatkan hati, perasaan, pemikiranmu di tempat yang benar-benar tepat. Ya, meskipun kamu kecewa, meskipun kamu sedih ya terhadap perlakuan ataupun perbuatan orang-orang yang mungkin selama ini nggak wajar, yang menyebabkan ada kerugian baik untuk dirimu ataupun untuk orang lainnya karena kalian mungkin berkegiatan bersama begitu ya. Nah, kamu coba untuk berusaha untuk seimbang, berusaha untuk menerima kenyataan, ya, berusaha untuk legowo, berusaha untuk berpikir positif dan terbuka. Nah, dengan begitu sedikit demi sedikit kamu bisa berangsur pergi dari situasi yang tidak menguntungkan ini. Oke, jadi kamu benar-benar bisa hanya cukup sekedar tahu. Oh, berarti si A, si B udah nggak bisa nih, udah nggak bener. Nah, berarti kedepannya kita nggak usah berkegiatan dengan mereka. Nah, begitu. Jadi, sikap yang seimbang, pemikiran yang lebih seimbang tentunya akan banyak membantumu, akan bisa membawamu berpikir lebih maju, lebih terbuka, lebih positif, dan ini tentunya menguntungkan untuk kehidupanmu. Kamu lebih bisa menyusun langkah, menyusun strategi ke depannya bagaimana agar kamu tidak lagi mengalami situasi dan keadaan yang sama yang mungkin yang pernah kamu alami. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah pandangan yang jauh ke depan. Dengan kata lain, ini adalah kebijaksanaan, kedewasaan, kematangan begitu ya. Ditambah kamu orang yang benar-benar bisa berpikir secara logis saat ini. Ya, benar-benar jauh dari sisi emosional, ya. Lebih tenang begitu ya. Lebih bisa
mengambil keputusan, mengambil langkah yang dewasa, yang tepat, serta yang konkret. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Ya, mereka-mereka yang melakukan kegiatan yang gak wajar, kegiatan yang merugikan orang lain, biarlah. Ya, mungkin itulah cara agar membuat mereka mungkin suatu saat nanti bisa mendapatkan terbukanya pemikiran mereka. Karena mungkin saat ini mereka telah banyak merugikan orang lain. Telah banyak membuat orang lain kecewa, termasuk kamu. Oke, nah dengan berpikiran yang jauh ke depan, berpandangan yang positif, tentunya ke depannya kamu akan lebih mampu, lebih baik lagi di dalam melangkah, di dalam melakukan kegiatan, di dalam menganalisa ya siapa-siapa saja, lingkungan yang bagaimana, kegiatan yang seperti apa yang nantinya akan benar-benar bisa membawa kehidupanmu lebih baik lagi daripada hari kemarin. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Prince of Cups. Nah, benar kan? Selain keseimbangan, kamu adalah seseorang yang mungkin sangat mampu bersikap tenang, berpikiran tenang, ya, matang, dewasa. Mungkin dikarenakan kamu telah banyak mendapatkan pelajaran, pengalaman, ya, dari perjalananmu di masa lalu. Karena mungkin bukan sekali ini saja. Mungkin ada 2 atau 3 kali kamu mengalami hal yang sama. Ya, mengalami kegagalan, kemunduran hanya karena orang-orang yang toksik. Hanya karena lingkungan-lingkungan yang selalu melakukan kegiatan yang gak wajar, yang merugikan orang lain. Oke? Jadi dengan begitu, kamu benar-benar bisa membangun image-mu, menjaga wibawamu, ya, agar mungkin mereka nantinya nggak akan semena-mena lagi dengan dirimu, nggak akan sepele dengan kamu. Karena apa? Karena mungkin kamu mencoba menerima nih kenyataan, mencoba mengerti dan memahami kenapa mereka melakukan itu, dan mencoba untuk memaafkan mereka. Dan dengan begitu tentunya kamu akan berlalu pergi. Kamu akan nggak mau lagi berkegiatan ataupun kontak dengan mereka. Nah, dengan begitu mereka kan nantinya akan bisa berpikir, hebat ya si Anu. Meskipun dia udah aku kecewain, aku susahin begitu ya, tetapi dia nggak marah, dia maafkan, dia bisa nerima. Nah, nanti kan dia akan menjadi berpikir sendiri, ya. Nah, mudah-mudahan dengan sikapmu yang seperti itu akan bisa membuat dia berubah menjadi lebih baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Wands. Nah, ini adalah keinginan yang sangat besar, kemauan yang sangat kuat yang ada di dalam dirimu ya. Selain tadi ada ketekunan, ada kegigihan, kamu juga memiliki keyakinan dan keinginan yang besar untuk benar-benar bisa lebih baik dari hari kemarin dan menjadi yang terbaik setiap harinya. Dan ini akan sangat membantu, akan sangat mensupport kehidupanmu agar menjadi lebih berkembang, agar menjadi lebih sejahtera, agar menjadi lebih bahagia, dan kebahagiaanmu akan bisa kamu share, akan bisa kamu bagikan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Ya, karena ada keyakinan di dalam dirimu. Ya, keyakinan untuk bisa menjadi lebih baik, ada kemauan dan keinginan untuk memaafkan, menerima, bersyukur atas apapun yang telah terjadi. Dan dengan begitu, kita tidak menjadi seseorang yang pesimis. Dengan kita mau menerima kenyataan, mau memaafkan kesalahan orang-orang, dan tentunya kita akan berpandangan positif dan semakin optimis. Nah, optimisme inilah yang tentunya akan mampu membawa kehidupan kita menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, benar kan? Jadi ini adalah kemandirian. Sikap yang mandiri, sikap yang energik, penuh semangat, serta sikap ataupun rasa empati yang besar yang ada di dalam dirimu, yang mungkin akan banyak membantumu di depan perjalananmu nanti. Ya, di sini kamu tampak orang yang benar-benar grounded,
Berpijak pada pijakanmu sendiri. Kamu nggak menggantungkan harapanmu pada orang lain. Kamu nggak mau berpangku tangan. Di saat kamu dirugikan, di saat kamu dikecewakan, kamu nggak lantas harus membalasnya. Justru kamu balas dengan perbuatan baik. Justru kamu maafkan mereka. Nah, tentunya dengan sikap yang seperti ini, bukan tidak mungkin kamu akan dipercaya oleh Sang Pencipta dan alam semesta untuk dititipkan hal-hal yang jauh lebih baik dan lebih besar lagi daripada hari kemarin. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang terakhir, di sini kita punya The Emperor. Nah, benar, ini adalah sikap tegas. Tegas, logis, objektif begitu ya. Jadi kamu memang memiliki aturan-aturan yang baik yang kamu jalankan setiap harinya di dalam kehidupanmu. Ya, seperti disiplin, tanggung jawab, tepat waktu begitu ya. Enggak drama, enggak suka manipulasi ya. Selalu menjunjung tinggi kejujuran, dan hal inilah ya yang akan membawa kehidupanmu beberapa langkah lebih baik dan lebih maju daripada sebelumnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn ya benar-benar akan mampu terus melangkah maju, terus melompat lebih tinggi, meskipun hari ini kenyataannya ya banyak hal-hal yang tidak wajar, banyak hal-hal yang di luar dari prediksimu yang membuat kehidupanmu berjalan lamban, berjalan mundur, bahkan gagal. Ya, tetapi inilah kenyataannya. Dengan kamu menerima kenyataan, dengan kamu optimis, terus memandang ke depan, terus melangkah maju, bukan tidak mungkin kamu akan raih kebahagiaan dan kesuksesan untuk hidupmu kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.